Oke, selamat datang kembali. Kita akan lanjutkan perjalanan untuk sehat alami. Kita masuk ke modul 1-2 yaitu mengenai pemahaman holistik bagaimana untuk di psikis, mental, jiwa, dan spiritualnya yang sangat mempengaruhi dari kondisi-kondisi kesehatan buat teman-teman yang mau bebas lepas dari asam lambung, mah, GERD, anxiety, dan juga psikosomatis. Kita lanjutkan perjalanannya, kembali hadir utuh penuh di sini di momen saat ini dengan senyum 227 ya. Tarik nafas dan lalu kita senyum 227 happy. Untuk itulah kesembuhan yang pertama, prinsipnya nomor 1, hati yang gembira. Nanti kita akan bahas ini penting kaitannya seperti apa ya. Kita akan masuk perjalanannya di modul 1-2 ini. Nah, teman-teman, yang di materi sebelumnya sudah saya bahas bagaimana mempengaruhi sekali dari kondisi kesehatan fisik itu dari apa yang diminum, apa yang dimakan, berapa banyak teman-teman konsumsi air, minum airnya, kebutuhan airnya itu akan sangat mempengaruhi ya. Sekarang saya yakin dan percaya teman-teman sudah minum sesuai dengan kebutuhan air yang di dalam tubuhnya ya. Jadi itu dulu yang diutamakan, dicukupi supaya apa? Supaya pH tubuhnya kita bisa balance di pH 7,365. Ingat ya, karena tubuh ini bisa menyembuhkan dirinya sendiri dalam keadaan homeostasis yaitu di pH 7,365. Dan sekarang yang sangat mempengaruhi juga adalah di faktor 90%-nya. 50% dari kesadaran spiritual, 25%-nya dari psikis, mental, jiwa, dan juga psikisnya ya. Terus juga 15%-nya dari hubungan sosial. Ini yang akan kita bahas mempengaruhi dari kondisi kesehatan. Jadi rahasia sehat alami mengungkap program yang ada di bawah sadar seperti apa ya. Dan untuk masuk pengenalan diri, yang pertama adalah kita memahami 4 unsur pembentuk tubuh. 4 unsur pembentuk tubuh ini terdiri dari 4 unsur sama dengan unsur yang ada di semesta ini. Yaitu tubuh ini terdiri dari unsur tanah, air, api, dan udara. Ya, unsur tanah apa kaitannya nanti sangat mempengaruhi sama tubuh ini. Bagaimana unsur udara, unsur api yang supaya itu bisa dibalanskan menjadi stabil. Sekarang kita akan bahas satu persatu yaitu mulai dari unsur tanah ya. Nah, untuk bisa sehat secara alami ini yang benar-benar bisa kita kenali yaitu 4 unsur ini ya, yaitu unsur tanah. Tanah adalah apa yang kita makan, semuanya berasal dari tanah ya. Sayangnya saat ini sudah terlalu banyak pengolahan-pengolahan yang masuk sebelum masuk ke tubuh ini. Dan di dunia modern saat ini itu tidak mudah ya, karena sekarang semuanya rata-rata serba instan. Jadi tidak mudah untuk bisa menghindari makanan-makanan yang serba banyak pengawet. Dan teman-teman bisa tahu dan paham ya kalau misalnya tanah ini adalah sifatnya memberi gitu ya, sifatnya memberi. Tanah ini sifatnya juga adalah kaya, sifatnya berlimpah, karena semuanya yang berasal kita makan ini itu berasal dari tanah ya. Dan sifatnya tanah juga adalah damai gitu ya. Jadi kalau misalnya selama ini diri ini nih masih belum damai, diri ini juga masih belum sabar, diri ini juga masih belum banyak suka memberi, artinya sebenarnya kita sudah keluar dari kodratnya diri ini yang sebagai manusia yang berasal dari tanah. Nah, unsur yang kedua adalah unsur air ya teman-teman, dimana unsur air ini tubuh kita 70-80% adalah kandungannya air ya. Apa yang kita minum selama ini sudah berapa banyak, saya sudah berulang kali mengucapkan berapa banyak kebutuhan air yang teman-teman selama ini minum. Nah, terus juga nanti teman-teman bisa membantu dengan terapi, bagaimana terapi air putih itu bisa untuk menyembuhkan dirinya sendiri ya. Karena kalau misalnya juga teman-teman nanti mengatakan kata-kata yang baik, kata-kata yang positif untuk dirinya melalui media airnya juga, itu akan sangat membantu proses kesembuhan ya. Nah, terus unsur yang ketiga adalah yang jarang sekali juga diperhatikan adalah unsur udara ya. Makanya kenapa saya nanti akan berfokus juga untuk bagaimana teman-teman bisa mengelola semua rasanya dimulai dari olah nafas, karena udara ini, nafas ini sangat penting kaitannya, apalagi untuk teman-teman yang mengalami rasa takut berlebihan, rasa cemas berlebihan gitu ya, terus juga mengalami anxiety dan psikosomatis, semuanya ini akan mulai dikelola dengan yang namanya nafas ya. Teman-teman bisa olah nafas dulu yang paling utama, langkah pertamanya ya. Ini berhubungan sekali dengan kesehatan tubuh. Dan unsur yang berikutnya adalah
unsur api, di mana di dalam tubuh ini juga kita ada mengenal yang namanya emosi. Nah, bagaimana bisa kita mengelola emosi itu dan unsur api itu bisa stabil ya. Unsur api yang ada di dalam tubuh ini stabil supaya juga tidak terlalu tinggi, tapi juga kita tetap membutuhkan yang namanya emosi, energi motion ya. Dan nanti bagaimana kita bisa menyeimbangkannya dengan langkah-langkah teman-teman bisa dengan berjemur dan juga menatap matahari. Itu akan sangat membantu sekali untuk bisa meredakan unsur api yang ada di dalam tubuh dan mengaktifkannya juga ya. Disinilah 4 unsur yang sangat dibutuhkan oleh diri ini, yang sebenarnya kalau teman-teman sudah memahami unsur yang ada di tubuh ini sama dengan unsur-unsur yang ada di semesta ya, seperti itu. Nah, itu ya teman-teman, jadi kaitannya bagaimana kita sudah bisa mengelola unsur-unsur yang ada di dalam tubuh, dan ini organ juga berbicara, memberikan sinyal. Jadi kalau misalnya ada sensasi-sensasi seperti ini adalah sebenarnya pengaruh dari sinyal-sinyal yang ada di dalam tubuh ini. Makanya 10% dari tubuh kita itu dari sensasi fisik itu sebenarnya pengaruh dari 90% yang sudah sering saya jelaskan. Contoh ini ada di gangguan pendengaran adalah ada 1 atau lebih peristiwa dalam hidupnya yang tidak ingin didengar ya, dan di gangguan penglihatan itu ada 1 atau lebih dalam peristiwa di hidupnya yang tidak ingin dilihat ya. Nah, kalau misalnya kakinya ini sering digoyang-goyang, itu sebenarnya ingin lari atau berpindah dari kondisi tertentu. Nah, kalau misalnya jari tangannya sering kesemutan atau kebas apa segala macam gitu ya, sebenarnya ada cita-cita yang belum tercapai ya. Nah, untuk yang di usus pencernaan biasanya rata-rata itu karena sulit untuk bisa melepaskan atau memaafkan atau terlalu khawatir banyak yang dipendam. Gak apa-apa ya, nanti kita ada di modul-modul berikutnya bagaimana untuk proses pelepasan, pemaafan total untuk diri sendiri dan juga orang lain, untuk bisa bagaimana melepaskan ganjalan-ganjalan emosinya ini. Nah, kalau misalnya yang di jantung ini adalah sumber hidup karena merasa tidak dicintai, dihargai, diterima, dan ini adalah kebutuhan dasar emosi. Makanya biasanya ada jantungnya yang bermasalah karena kurangnya rasa ini ya. Bagaimana nanti kita bisa mengelolanya supaya untuk bisa lebih self love, lebih mencintai diri sendiri. Dan bila ada yang tumbuh gitu ya, sesuatu yang tumbuh itu di dalam miom atau tumor, itu adalah karena ada peristiwa yang merasa disakiti atau mengalami kepahitan. Ya, di situ teman-teman. Makanya kenapa pentingnya juga nanti kita adalah untuk bisa mengelola yang namanya stres. Karena kalau misalnya teman-teman ini mengalami stres, itu it's okay, nggak apa-apa, asalkan dengan kadar wajar tertentu ya. Ada level indikator yang stabilnya, yang seimbangnya. Karena kalau misalnya stresnya itu nanti terlalu berlebihan, itu akan menimbulkan banyak sekali dampak-dampaknya. Contoh kalau misalnya kayak di otak dan syaraf itu nanti itu karena dampak stres bisa jadi sakit kepala, sering merasa putus asa, nggak berenergi, sedih, gugup seperti itu ya. Terus berpengaruh juga nih stres ke kulit, akhirnya timbul banyak jerawat, berbagai masalah kulit lain gitu ya. Di otot dan sendi juga nyeri dan tegang otot gitu ya, terutama di leher, bahu, punggung, dan juga akhirnya menimbulkan resiko osteoporosis. Saya sudah pernah bagikan juga kenapa kalau misalnya otot punggung kaku segala macam karena merasa ngambil tanggung jawab yang terlalu besar gitu ya. Nah, kalau misalnya di jantung akhirnya dampak stres sering berdebar-debar, tekanan darah meningkat, terus peningkatan resiko kolesterol dan tinggi dan serangan jantung. Nah, di lambung ini jadi sering mual, nyeri lambung, perih ulu hatinya, sendawa gitu ya. Berat badan naik. Nah, kalau misalnya di pankreas ada peningkatan resiko diabetes, di usus ini juga akhirnya menimbulkan diare, sembelit, serta masalah pencernaan yang lain. Dan di sistem reproduksi ini adalah nyeri head atau tidak. Headnya nggak teratur, penurunan hasrat seksual, impotensi pada pria, dan gangguan produksi sperma. Untuk sistem imunnya itu ada penurunan imunitas dan penurunan kemampuan untuk penyembuhan. Jadi pentingnya sekali adalah nanti untuk teman-teman bagaimana bisa mengelola stres, itu yang paling penting, yang paling utama ya. Nah, oke, sekarang teman-teman bisa lihat juga ya kalau misalnya di sini ada 2 gambar yang kemarin sudah pernah saya bahas juga yang di modul sebelumnya ya, bagaimana pengaruhnya dari apa yang kita makan itu akan berpengaruh membuat pH tubuh ini jadi nggak sehat kalau misalnya pH tubuhnya jadi asam. Nah, fokus kita adalah bagaimana tubuh ini bisa homeostasis, menyembuhkan dirinya sendiri, yaitu di pH 7,365 ya. Dan dimana ini teman-teman bisa lihat kalau misalnya yang warnanya
warnanya merah kuning itu pH-nya asam ya. Hijau netral, biru itu basa. Sama dengan teman-teman yang bisa dilihat di kolom ini ya, di skala frekuensi kesadaran manusia. Di sini teman-teman bisa lihat apakah teman-teman selama ini masih mengalami rasa-rasa yang ada di bawah ini. Contohnya rasa malu, rasa bersalah gitu ya, tidak peduli, sedih, duka gitu ya, takut, keinginan, amarah, dan bangga. Ini adalah rasa-rasa yang berada di gelombang frekuensi yang bawah. Gelombang frekuensi yang bawah itu mengakibatkan juga kesadaran kita itu ada di energi yang force. Energi yang force itu artinya energi yang rendah, dan ini membuat pH tubuh jadi turun ya. Makanya ini sangat berkaitan satu sama lain. Untuk kesehatan holistik kita lihat satu paket secara keseluruhan, yaitu sehat secara dari peredaran darah, dari pencernaan, dan dari psikis, mental, jiwa, spiritualnya, itu satu paket keseluruhan. Dan bagaimana nanti teman-teman bisa mengelola emosi-emosi rasanya dan supaya berada di gelombang frekuensi yang naik. Nah, gelombang frekuensi yang naik yang di atas ini itu ada di keberanian, netralitas, kemauan, dan penerimaan, kebijaksanaan, cinta, rasa syukur, itu ya, bahagia, damai, seperti itu berada di gelombang frekuensi yang tinggi. Bagaimana nanti kita bisa belajar untuk tetap selalu mengelola akses frekuensi kita berada di gelombang penerimaan, rasa syukur, rasa cinta kasih, supaya frekuensinya jadi naik dan pH tubuh teman-teman pun naik. Yang ini akan sangat membantu sekali untuk proses kesembuhan dari dalam diri teman-teman ya. Jadi sekarang coba sudah dikontemplasikan dalam dirinya, nanti kita lihat ada di modul berikutnya, yaitu ya, ada rasa-rasa yang ada di dalam diri ini, itu sensasi-sensasinya seperti apa, psikis-psikisnya, gajalan-gajalannya seperti apa, nanti teman-teman bisa tuliskan di modul yang kedua ya. Salam semangat, sehat, sukses, berlimpah, beruntung, bahagia, penuh cinta kasih, kaya raya. Semangat untuk bisa sehat alami tanpa obat.